Audina Mustafa dan Haja Sri Wahyuni dan saya sendiri Zainal Abidin, dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa kegiatan pada hari ini yaitu kegiatan analisis sumber daya 7 aset modal. Dan tugas ini sekali lagi saya sampaikan bahwa tugas ini adalah tugas dari bagian dari kegiatan atau pendidikan guru penggerak, yang mana tadi saya sudah sebutkan namanya 3 orang tadi. Dan sebelum dibuka kegiatan ini, yang mewakili Bapak Kepala Sekolah, saya sampaikan bahwa yang di samping saya ini adalah sekaligus juga mewakili atau PJ sebagai Kepala Sekolah. Berhubung Kepala Sekolah ada kegiatan yaitu manasik haji yang tidak bisa juga ditinggalkan, oleh karena itu secara tertulis ditunjuk sebagai Wakasek Siswaan sebagai PJ Kepala Sekolah untuk sementara sampai dengan waktu yang telah ditentukan secara tertulis. Untuk menghargai waktu, kami persilakan kepada Bapak mewakili Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan ini. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu calon guru penggerak yang saya hormati, anak-anakku serta didik yang saya cintai dan dibanggakan. Pada hari ini kita memasuki satu kegiatan yang penting, adalah agenda kegiatan guru penggerak yang akan membahas tentang 7 aset sekolah yang menyangkut tentang modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan, dan modal finansial atau keuangan. Jadi dalam hal ini secara resmi saya buka kegiatan ini. Semoga harapan kita semua untuk pihak sekolah sehingga kegiatan ini berjalan baik dan bermanfaat ke depan, karena guru penggerak ini adalah harapan kita, insya Allah menjadikan membangun sekolah kita SMP Negeri 10 ini, sehingga kita doakan para calon-calon guru penggerak ini, mereka insya Allah dalam kegiatan apapun insya Allah sukses semua dalam kegiatan-kegiatan yang mereka jalani ini. Tentunya semua ini adalah dukungan dari guru, dukungan dari siswa, dukungan dari lingkungan warga sekolah. Olehnya itu, marilah kepada anak-anakku ikuti dengan baik kegiatan ini. Apa yang diinginkan oleh kita semua tentunya yang baik-baik itulah yang kita harus kedepankan. Dan saya kira kepada Bapak Ibu guru penggerak, mudah-mudahan dalam kegiatan ini berjalan dengan sukses. Kemudian mungkin bukan hanya satu hari kegiatan ini, akan berjalan beberapa kali ke depan. Dimohon untuk kegiatan ini tetap berjalan dengan baik sesuai dengan program Bapak Ibu guru penggerak. Saya buka kegiatan ini dengan resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih mewakili Kepala Sekolah dalam membuka kegiatan ini terkait dengan kegiatan analisis sumber daya 7 aset modal. Dan untuk kegiatan inti pada kegiatan ini nantinya akan dilanjutkan lagi oleh teman, yaitu Ibu Mulyani Audina Mustafa. Pada Ibu, silakan. Oke, terima kasih Pak. Sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Lapan ya. Dan ada di kesempatan. Banyak apa jadi buat jadi? Nggak ada apa aja jadi? Ada. Oke,
Oke, jadi anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama menganalisis. Jadi kamu ya yang akan menganalisis. Menganalisis itu kamu menuliskan. Nah, di sini ada 7 aset modal. Ya, 7 aset modal yang dimiliki di sekolah. Jadi ini kamu, ibu kasih kebebasan untuk kamu menuliskan apa sih yang masuk dalam 7 aset modal sekolah kita. Nah, tadi Pak Wakil Kepala Sekolah Bapak Pak Laisa itu sudah menyebutkan ada 7 modal. Nah, 7 modal ini yang akan kita bincangkan lagi. Modal manusia itu apa? Modal sosial itu apa? Modal politik apa? Dan modal lainnya apa? Nah, untuk efisiennya waktu, jadi kita akan bagi kelompok. Jadi semua tidak akan mengerjakan 7 modal itu. Misalnya contoh, 2 orang mengerjakan 7 aset modal sosial, 2 orang mengerjakan 7 aset modal politik. Nanti setelah itu kita tarik kesimpulan bersama-sama. Bisa? Bisa. Nah, ini ada 7. Jadi bagaimana? Ibu yang tentukan ada berapa orang sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tadi. 11 orang. Kalau begitu 1 orang dapatnya 2 modal. Bagaimana? Supaya bisa jadi 3 kelompok atau 4 kelompok. Bisa? Bisa ya? Oke, bisa. Kita membagi kelompoknya 3 ya. 3 berarti ini berdua bagaimana? 1, 2, 3, 4 berempat. Ya, saya lagi kan 1, 2, 3 tambah 1. Ini berempat. Iya tuh kan berempat kalian tuh? Oh iya. Sampai saja ya. Oke. Nah, ada 1 orang yang bisa japri ibu. Tahu japri? Sudah kan? Tahu. Tahu nomorku? Kayaknya masih ada. Nah, oke. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu ya. Ada 7 modal aset. Jadi kamu ibu kasih kesempatan yang bisa edit langsung di Padlet. Jadi ini namanya Padlet ya. Padlet. Jadi kita ini mengedit online. Ya. Kalau tidak berarti kita by paper. Nanti dibantu sama temannya. Nanti ibu bantu untuk mengetikkan apa hasil analisis kalian. Ya. Tapi sebelum kita mulai mengedit, ibu jelaskan dulu. Ya, ibu mau jelaskan dulu apa itu, yang mana modal fisik, yang mana modal lingkungan, yang mana modal finansial, yang mana modal agama, politik, sosial, dan manusia. Oke, pertama modal manusia, kita mulai dari sebelah sana. Ya, modal manusia itu adalah modal yang dimiliki di dalam sekolah itu yang berkaitan dengan manusia. Contoh ya. Ada siswa yang berhasil kayak Raja itu pernah ikut lomba apa nak? Puisi. Nah, itu adalah modal manusia. Terus apa lagi? Yang kedua, contohnya yang kedua adalah kita mempunyai ada ini anak yang mahir. Kemarin ada festival tari kan Pak ya? Dan ternyata yang menari itu dan yang menabuh gendangnya adalah dari siswa. Itu juga masuk sebagai modal manusia. Nah, kedua, kita punya guru-guru yang kompeten. Nah, itu adalah contoh modal manusia. Itu menurut ibu. Ya, jadi sebentar kamu tuliskan minimal berapa? Maksimal 4, minimal 2. Oke ya? Tuh. Selanjutnya, modal sosial. Modal sosial itu berarti komunikasi. Nah, misalnya contoh apa? Modal sosial, kita punya hubungan kerjasama. Contohnya ya, aktif di PMR. Apa sih modal yang sering kamu lakukan di kalau datang kunjungan dari puskesmas? Contohnya misalnya pemberian tambah darah, berarti ada hubungan kerjasama dengan puskesmas. Nah, itu termasuk sebagai modal sosial. Nah, selanjutnya modal politik. Modal politik berkaitan dengan kebijakan yang diambil. Misalnya contoh kalian di OSIS, apa sih contoh kebijakannya? Tuh, kamu tuliskan apa sih modalnya? Tuh, contoh kebijakan apa? Waktu bulan Ramadan kalian memutuskan untuk melakukan penggalangan dana. Tuh, itu adalah contoh modal politik berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan,
baik dari kepala sekolah ataupun ketua OSIS ataupun kesepakatan kalian ataupun dengan pembina OSIS. Nah, selanjutnya model agama dan budaya. Nah, model agama dan budaya berkaitan dengan bagaimana kedekatan dengan agama dan bagaimana berkaitan dengan kebudayaan. Ya, sorry. Ini bukan kekurangan. Modalnya misalnya apa? Dekat dengan kampus. Ya, yang unggulannya misalnya, kita itu di sekolah adem karena masih banyak pohon di sekitar sekolah. Nah, itu adalah modal lingkungan. Terus kedua, dekat dengan jalan besar. Nah, selanjutnya model fisik. Apa sih yang kalian dapat fasilitas di sekolah? Misalnya, ada perlengkapan olahraganya. Terus apa lagi? Ada lab komputer, ada lab ini. Nah, kamu yang analisis, kamu yang tulis. Oke, siapa yang bisa japri dulu? Sheila. Ada ke grupnya ini OSIS ada ya? Ada tuh Pak? Ada. Jadi satu saja japri sama ibu guru. Setelah itu nanti kalian Saya akan kirimkan semua- linknya supaya kamu bisa edit. Oke? Kita bagi dulu. Dia ini olimpiade Pak. Kita bagi dulu. Yang mana diisi? Model manusia. Tadi kan kita sudah bagi kelompok 1, 2, 3. Berarti kita ambil model manusia dan model manusia dan model sosial kelompok 1. Ya. Terus model politik dan model agama kelompok 2. Nah, cowok-cowok yang ganteng-ganteng, modal finansial, modal lingkungan, dan modal fisik. Bisa? Cakep? Oke. Ada yang sudah jawab saya? Sheila sudah naik mana? Sudah? Visi. Kirimkan dulu ya. Bukan dari keunggulan kita dapatkan. Kayak kursi, bola voli, cerita. Oke, Gusli kirim outletnya. Masuk nggak masuk? Sebarkan di temannya. Di grup OSIS. Di grupnya di grup OSIS ya. Share nah share. Sudah, Bapak Ibu Sri dan Pak Zainal nanti penuh di pagi. Absen juga Pak. Bisa. Itu kekurangan. Terima kasih banyak Pak. Bagus juga nama. Berdua, 1, 2, 3, 4. Harus collab sama Pak. Kalau tidak tulis sebagai saya kasih kertas ya. Kasih kertas ya. Tidak apa-apa nanti dikasih. Butuh kertas, siapa yang butuh kertas? Sini dia konsep, sini. Supaya ada konsep tuh. Iya. Boleh. Belum. Dengan ini. Siapa lagi yang butuh kertas? Sheila. Jangan sungkai, kan kalian ini anak organisasi. Carlos B, saya dan ini OSIS harus berorganisasi. bisa bukan? Cara editnya, tahu caranya? Dari kelompok berapa? Iya. Atau mau catatnya? Mana Mika punya anu? Nanti hasil editnya kalian akan langsung lihat di sini. Jadi kita editnya Kau isi online. linknya itu? Sudah disebar mungkin. Boleh kalian tulis nama dulu dan dibantu sama tidak apa-apa. Kelompok berapa? Bilang-bilang kalau kamu tidak bisa ngedit ya saya. Saya bisa. Bisa? Tidak bisa. Cara ketiknya kamu pilih buka postingan. Jadi maksudnya terus kamu scroll naik ke dari maksudnya kelihatan jauh saja. Mana saya atur dulu pengaturannya. Model apa kita? Politik, agama kita. Ya kan Minimal 4 tuh. Iya. Kalau kita Fisik seperti Iya, kita modal politik. Iya, kantin. Agama dan budaya. lakukan voli tuh. Iya. Tapi tulis dulu yang bagian
ya yang maksudnya yang langsung apa namanya bermanfaat lah, yang biasa kalian fasilitas kegiatan yang bisa menggunakan lah fasilitas yang ada di sekolah tuh, misalkan perpustakaan, teknik, saya kata lupa. Aduh, tunggu ya, saya mau balik settingannya ya. Pakai dulu ini, pakai kertas dulu. Pakai kertas ya, dulu, pakai Sambil kertas. ibu perbaikikan settingannya. Ya, sepakati bersama hasil yang sudah ada modal fisik, modal lingkungan, finansial, kemudian agama dan budaya dan modal politik. Alhamdulillah memang anak-anak hebat semua, yang sudah bisa mengisi semua yang ada di atas, dan itulah yang kita sepakati. Dan kemudian apa yang kita lakukan hari ini semoga bermanfaat buat kita semuanya, dan kedepannya kita bisa lebih memaksimalkan semua yang ada di sini ya. Oke, baik, mungkin sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan dulu bagi anak-anak semua. Masih ada mungkin Ada yang pertanyaan? belum? Yang bukan tadi Pak Zainal, yang tutup siapa? Oke, oh ada apa mungkin nanti Pak Sena terakhir barangkali. Nah, oke. Alhamdulillah karena tidak ada pertanyaan dan saya harap ini semuanya sudah bisa dipahami. Sebelum saya kembalikan kepada Pak Sena, saya ucapkan terima kasih atas segala bantuan dan perhatian anak-anak sekalian, dan semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Zainal. Mungkin ada tambahan? Oke, jadi terima kasih. Alhamdulillah, jadi kegiatan pada hari ini kita tidak saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya yang sangat hebat, luar biasa kepada anak-anakku sekalian, sehingga tugas ini dari 7 aset tadi sudah diisi semuanya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih, dan saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian bahwa kegiatan ini adalah bukan berakhir pada hari ini juga. Nantinya akan ada rangkaian kegiatan yang nantinya ada namanya PI 5, dan saya harapkan kepada anak sekalian nanti mungkin ada yang mewakili lah, mungkin 1 atau 2 orang yang nantinya akan didampingi lagi oleh pengajar praktek namanya. Dan mungkin ada nanti kita atur siapa nanti yang akan mewakili untuk menghadiri kegiatan itu dalam terkait dengan masih kegiatan ini, masih lanjutannya dari pemetaan aset. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih, terutama Ibu Guru, Ibu Haja Sri Wahyuni sebagai JKP Angkatan ke-7, dan Ibu Mulyani Audina Mustafa juga, dan anak-anakku sekalian yang begitu hebat, dan semuanya mudah-mudahan apa yang dipahami pada hari ini tentang 7 aset dapat bermanfaat untuk masa depan kalian. Kalian sudah memahami tentang aset-aset yang perlu dimanfaatkan. Itulah sangat penting untuk mengetahui tentang 7 aset yang ada di lingkungan sekolah kita supaya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.